Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulis sanadil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram alladzina jahadu fi sabilillah bisaifil mujahadah bil hikmati wal kalam amma ba'du. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah taklim Dalbong rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Terlebih dahulu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, nikmat sehat baik zahir maupun batin, juga nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat yang sangat amat berharga, yaitu nikmat iman, Islam dan ihsan. Juga nikmat diberi ilmu yang bermanfaat yang disertai hidayah yang barokah, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini, malam Kamis memasuki tanggal 29 di bulan Rabiul Akhir tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 23 di bulan November tahun 2022 Masehi. Dengan pertolongan Allah dan dengan rahmatnya Allah serta dengan nikmat dari Allah, kita dapat kembali duduk berkumpul bermuajahah, dapat bersilaturahim di Masjid Al-Amin yang kita cintai ini. Mata-mata kita niat di dalam hati kita masing-masing menjalankan perintah Allah, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu kewajiban thalabul ilmi, duduk di majelis ilmu. Di samping juga kita niat silaturahim, juga niat memakmurkan masjid, memakmurkan majelis ilmu, serta niat mensiarkan, mengagungkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam taklim yang mulia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala selalu diberikan kesehatan yang barokah, dijauhkan dari berbagai macam penyakit, dimudahkan segala urusan kita, dikabul segala hajat kita, ditambah ilmu kita dengan ilmu yang bermanfaat, dan diampuni segala kesalahan dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga manakala ajal kematian yang telah ditentukan oleh Allah datang kepada kita, dengan barokah kita istiqomah duduk di majelis ilmu, semoga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam dan ihsan, membawa amal soleh yang diterima. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, atas manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang akhlaknya sangat terpuji, patut kita contoh, yang menjadi suri tauladan bagi kita untuk kita contoh akhlak dan ibadahnya, yaitu baginda yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau, orang-orang yang beriman, yang tetap setia kepada beliau, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah mentaati segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau, dan mendapatkan keselamatan dari berbagai macam ajab yang ada di hari kiamat. Amin ya Allah. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Rudal Bom Masjid Al-Amin rahimahullah wa hadakumullah. Malam ini taklim Rudal Bom merupakan pertemuan yang ke-8, dan insya Allah malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu fikih dengan referensi atau dengan rujukan kitab Safinatun Najah buah karya Al-Habib Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Salim bin Sumaid Al-Hadrami rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dunya wal akhirah. Dan materi taklim kita malam ini memasuki pasal yang ke-8. Pasal yang ke-8 menerangkan tentang syurutul wudu, tentang syarat-syarat berwudu. Namun sebelum kita membahas materi tentang syarat-syarat wudu, mari kita awali, kita buka taklim kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab surah Al-Fatihah dan dengan pembacaan sholawat yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah meninggal dunia, terutama untuk kedua orang tua kita atau salah satu dari keduanya, untuk nenek kakek kita, untuk para sesepuh kita dalam garis lurus sampai ke atas, juga untuk guru-guru kita, untuk paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Semoga mereka selama berada di alam kubur selalu berada dalam rahmatnya Allah, selalu berada dalam ridhonya Allah, selalu berada dalam ampunan Allah. Alam kuburnya oleh Allah semoga diterangkan, diluaskan, dilapangkan, dijadikan taman daripada taman-taman surga. Bitil ganiyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Ya Nabi Salawatullah alaika
ولأهل القول أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فضربوا يا أهل المسالك فهجروا اليمن قرد واستدعوا بجمال فقبل حسن التبرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا بشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بل يرى بكل حمد جل أن يسره العاد إذا أبانا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا مرحبا مرحبا بك إنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نبي سلام عليك مرحبا مرحبا يا رسول سلام عليك مرحبا مرحبا
wa bijahi ya ilahi marhaban marhaban jodoh balik kulla ma qasada marhaban marhaban ya nabi salam alaika marhaban marhaban ya Rasul salam alaika marhaban marhaban wa dina najasabili kaibihi nusa'an wa nurasyad rabbi balighna bijahi fi jiwari khaira maka'an sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban wa salatullahi taghsha asrafa husni Muhammad wassalamun mustamirun kullahinin ya tajaddad sallallahu ala Muhammad marhaban sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu ala Muhammad marhaban ya Rabbi salli alaihi wasallim marhaban Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kalau pami kopi na ayah di letak kopi na pami ayah pun ayah kopi ayah sudah nyandak rokok sementara rokok Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah taklim Rudal Bom. Rudal Bom itu kepanjangannya adalah Rutinan Pemuda Al-Amin Barisan Orang Mukhlis. Rahimakumullah wa hadakumullah. Mukhlis itu artinya orang yang ikhlas. Mudah-mudahan kita semuanya, baik yang ngajinya maupun yang ngajarnya, benar-benar ikhlas karena Allah. Semata-mata karena Allah, hanya mencari keridhaan Allah. Jadi kita ngaji di sini tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi, sama sekali tidak ada. Untuk mencari keuntungan yang bersifat dunia. Tapi yang kita cari adalah mardotillah, keridhaan Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Pasal yang ke-8 yang ada di dalam kitab Safinatun Najah adalah pasal yang menerangkan tentang syarat-syarat wudu. Nah, ini materi yang akan kita bahas malam ini. Jadi kita udah membahas 8 pasal. Mungkin masih ingat ya, pasal pertama tentang rukun Islam, pasal kedua tentang rukun iman, pasal ketiga tentang makna kalimat la ilaha illallah, pasal keempat tentang tanda-tanda balik, pasal kelima tentang pembagian aurat, pasal keenam tentang pembagian air, pasal ketujuh tentang pembagian hadas yang kemarin hadas asghar, hadas akbar, hadas kecil, hadas besar. Nah, sekarang masuk pasal ke-8 tentang syarat-syarat wudu. Mudah-mudahan kita dengan pertolongan Allah bisa menamatkan kitab Safinatun. Kalau umpama sudah tamat namun kita belum dapat atau belum memahami dengan baik, bisa diulang lagi ngaji kitabnya. Atau pengen ganti kitab, boleh. Kitab apa? Ya, tergantung nanti kesepakatan kita bersama. Yang jelas, yang ada kopinya diminum dulu kopinya. Ya. Tapi kalau saya lihat di grup Rudalkom itu setiap taklim selesai suka ada pengumuman tentang keuangan itu. Katanya apa namanya? Bahasanya uang kas Rudalkom sekian aja. Pengeluaran sekian, pemasukan sekian, saldo sekian. Nah, itu gunakan untuk kepentingan ngaji aja. Misalnya untuk beli minuman, air mineral, beli kopi, nggak apa-apa, beli rokok sebungkus barang-barang gitu. Nggak usah untuk yang lain, nggak usah, udah untuk kepentingan jamaah yang ngaji aja. Ya, gitu. Ya, mudah-mudahan kita dapat donatur ya. Donatur tetap yang menyokong pengajian Rudal. Entah 1 orang atau 2 orang, ada yang siap itulah. Tentunya orang agamnya, orang kaya ya. Baik, jamaah Rudalkom rahimakumullah wa hadakumullah. Kita baca dulu keterangannya yang ada di dalam kitab Safinatun Najah tentang syarat-syarat wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Syurutul wudu'i sittatun. Al-islamu wa tamyiju wa niqa'u anil ayudi wa nipasi wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basarati wa alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma'a wal ilmu bi fardiyatihi wa alla ya'taqida fardon min furudihi sunnatan wal ma'ud tahuru wa dukhulul waqti wal mualatu lidai bil hadas. Nah, ini yang akan kita kaji. Barusan yang saya baca itu ada di kitab Safinatun Najah pasal yang ke-8. Kita artikan dulu. Syurutul wudu'i, bermula syarat-syarat wudu utawi piro-piro syarate wudu. Ari pirang-pirang syarat wudu. Jadi kita wajib mengetahui tentang syarat-syarat wudu. Karena apabila kita tidak mengetahui syarat-syarat wudu, maka dapat dipastikan ketika kita berwudu tentu ada salah satu dari syarat-syarat wudu yang tidak kita penuhi. Nah, manakala salah satu dari syarat-syarat wudu tidak dipenuhi oleh kita ketika kita berwudu, maka dapat dipastikan wudu kita enggak sah. Kalau wudu kita enggak sah, kemudian kita sholat, maka sholatnya pun pasti enggak sah.
Makanya Rasulullah pernah bersabda, "Idza qumta ila shalah fa'asbigil wudu." Apabila engkau hendak mendirikan sholat, apabila engkau hendak mengerjakan sholat, baik sholat fardu 5 waktu ataupun sholat sunnah, kata Rasulullah, fa'asbigil wudu, maka sempurnakanlah wudunya. Jadi wudunya yang sempurna, yang benar. Kalau wudunya enggak benar, otomatis sholatnya enggak bakal diterima. Jadi dimulai dari wudu. Wudu yang benar, wudu yang sempurna adalah wudu yang memenuhi syarat-syarat wudu, mengerjakan keparduan wudu, dan mengerjakan kesunahan wudu. Baik kesunahan wudu yang dikerjakan sebelum berwudu maupun kesunahan wudu yang kita lakukan di dalam berwudu, dan ataupun kesunahan wudu yang kita kerjakan setelah selesai berwudu. Nah, apabila ini semua kita lakukan, insya Allah wudunya sempurna. Nah, maka kita perlu mengetahui ilmunya gitu. Tentu kita ibadah ingin sempurna. Sebab kalau sholat yang kita kerjakan sempurna, insya Allah diterima. Kalau sholatnya diterima di hari kiamat oleh Allah, maka seluruh amal yang lainnya, seluruh ibadah yang lainnya, seluruh kebaikan yang lainnya yang kita kerjakan selama kita hidup di alam dunia, dari mulai balik hingga meninggal dunia, itu baru akan diperiksa dan akan diberikan pahalanya masing-masing. Tapi kalau sholatnya ditolak, yang lain jadi sia-sia. Pasti kalau sholatnya enggak sah, enggak benar, pasti ditolak oleh Allah. Nah, disinilah kita pentingnya ngaji supaya kita nambah pengetahuan. Jadi kita memanfaatkan waktu seminggu sekali. Coba sehari semalam waktu 24 jam. Kali seminggu 7 hari. Berapa tuh? 24 kali 7 berapa? Ya, hasilnya banyak. Nah, itu asli jawaban orang yang malas ngitung. Apalagi kalau 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik kali 7 hari kali 24 jam berapa? Apalagi itu. Udah gak apa-apa, biar urusan cepat selesai. Hasilnya banyak gitu ya. Iya. Gak usah ribet-ribet. Nah, ya sisihkan waktu lah 1 jam 2 jam seminggu sekali tiap malam Kamis untuk ngaji. Sisanya silahkan gunakan untuk bisnis untuk bisnis jangan silahkan. Banyak waktu. Jadi kalau kita enggak sampai menyisihkan waktu untuk ngaji, sangat rugi ya, sangat rugi. Rasulullah pernah bersabda, kalau aku hidup di suatu hari, tapi di hari itu ilmuku tidak bertambah, fala burikali, maka hidupku di hari itu tidak mendapatkan berkahan dari Allah. Ciri orang yang hidupnya akan berkah, ilmunya akan bertambah. Ciri orang yang ilmunya akan bertambah, dia rajin mencari ilmu. Lah kita nyari uang aja perlu dicari, apalagi ilmu sama perlu dicari. Baik para jamaah Rudalbam rahimakumullah wa hadakumullah. Jadi penting kita mengetahui pertama syarat-syarat wudu. Yang kedua penting mengetahui fardu wudu. Yang ketiga penting mengetahui kesunahan wudu. Nah, apabila semuanya itu telah kita ketahui dan kita amalkan ketika kita berwudu, insya Allah wudunya sempurna. Akan tetapi secara logika bagaimana mungkin kita akan memenuhi syarat-syarat wudu kalau kita nggak tahu syarat-syarat wudu? Bagaimana mungkin kita akan memenuhi fardu wudu kalau kita nggak tahu fardu wudu ada berapa? Bagaimana mungkin kita akan mengamalkan sunnah wudu kalau kitanya nggak tahu sunnah wudu? Itu semuanya akan kita ketahui apabila kita mau ngaji. Baik, surutul wudu'i bermula syarat-syarat wudu. Asyaratun itu ada 10 jumlahnya. Jadi utawi piro-piro syarat wudu iku asyaratun 10.
Jadi syarat-syarat wudu itu ada 10. Di mana yang 10 perkara ini wajib dipenuhi. Wajib dipenuhi. Wajib terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi satu saja misal, maka otomatis secara hukum wudu kita nggak bakalan sah. Kalau wudunya nggak sah, kemudian kita sholat, otomatis sholatnya nggak sah. Jadi wudunya, sholatnya dianggap main bukan dianggap ibadah lagi, bukan. Nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Karena tidak didasari ilmu pengetahuan. Baik, yang 10 perkara itu apa saja? Yuk kita kaji satu persatu sampai jam berapa biasanya? 11 ya? 11. Sekarang udah jam berapa ini? 12 lewat. 23.45. Hah? 23.45. Lambat ya. Tadi seharusnya mulai jam 9. Jadi akan mohon maaf terlambat datangnya. Udah jam tengah 12 ini. Lain. 22.14. 22.23. 22.14. 22 jam 10-an. Ada gimana tuh? Jadi ternyata bukan salah jamnya, salah lihatnya. Salah lihatnya. Jadi jam 22.45. Iya 22.14. 22.13. Oh, masih banyak waktu. Masih. Kaget saya. 23.45 telepon. 11. Baik, yang pertama al-Islamu. Syarat wudu yang pertama al-Islamu. Orang yang berwudu wajib beragama Islam. Kalau umpama ada orang non-muslim, misalnya ia beragama Kristen, baik Kristen Protestan atau Kristen Katolik, atau beragama Buddha, atau beragama Konghucu, atau beragama yang lainnya selain agama Islam. Dia berwudu walaupun wudunya 10 kali wudu, walaupun wudunya 100 kali wudu, tetap wudunya nggak sok, karena tidak memenuhi syarat. Makanya kalau ada orang kafir, ya pengen wudunya sah, ya mau tidak mau dia wajib masuk Islam. Baik. Yang pertama Islam. Apa itu Islam? Dulu pernah dibahas. Islam itu adalah ittiba'u ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa jatinabu ma naha anhu wa hadzara. Islam itu adalah mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang dilarang oleh beliau dan selalu bersikap hati-hati dalam segala hal. Itulah pengertian Islam secara umum. Tapi kalau Islam diartikan dari singkatannya, I-nya Isa, S-nya Subuh, L-nya Lohor, A-nya Asar, M-nya Maghrib. Berarti orang Islam itu cirinya sholat subuh, sholat lohor, sholat asar, sholat isya, sholat maghrib, mengerjakan yang 5 waktu. Bahkan kata Nabi, al-farqu bainal mu'min wal kafir as-sholat. Perbedaan yang paling menyolok, perbedaan yang paling mendasar antara orang Islam dengan orang kafir adanya di sholat. Kalau sholat berarti Islam. Kalau sama sekali meninggalkan sholat, ya berarti Islamnya pengakuan doa. Islam bohong berarti aku doang, tapi nggak ada bukti. Iya, Islam KTP bisa. Jadi nanti yang masuk surganya KTP-nya, orangnya masuk neraka. Kasihan banget. Yang masuk surganya KTP-nya doang, orangnya di neraka. Kasihan banget. Karena dia nggak ada bukti keislamannya. Baik. Kemudian yang kedua, watamyizu. Syarat wudu yang kedua harus tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz itu seorang anak yang sudah mampu atau sudah mengetahui atau sudah bisa membedakan arah barat, arah timur, arah utara, arah selatan. Kalau ada seorang anak sudah bisa mengetahui arah atau membedakan arah, berarti sudah tamyiz. Nah, kita bisa tes anak kita yang usia katakanlah misalnya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Kita tanya, misalnya adik kita, "Dek, timur mana?"
Utara, selatan, salah apa benar tuh? Salah, berarti belum tamyiz namanya. Nah, anak yang seperti ini kalau berwudu wudunya gasok. Ya, cek bahasa orang mah tamyiz teh geus hidang sudah bisa membedakan mana coklat, mana tai ayam. Gitu. Kalau ada anak belum bisa membedakan antara tai ayam dengan coklat, ari tai ayam dikilat, ari coklat dipiceun, berarti belum tam. Nah, anak yang seperti ini kalau wudu nggak sah wudunya. Tapi kalau dia udah bisa membedakan arah, oh itu timur, oh itu barat, itu apa? Utara, selatan? Selatan ya. Oh itu utara, nah, berarti sudah tamyiz. Kalau sudah tamyiz dia berwudu, wudunya sah karena sudah memenuhi syarat. Nah, kalau anak usia 2 tahun sudah tamyiz belum? Belum. Dia belum bisa membedakan mana timur, mana barat, mana utara, mana selatan. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga, wan naqa'u anil haidi. Yang ketiga, wan naqa'u anil haidi. Syaratnya harus suci dari darah haid. Ini khusus bagi wanita. Karena wanita itu dia keluar darah haid, beda dengan laki-laki. Nah, wanita ketika keluar darah kotor dari farjinya minimal sehari semalam, umumnya 7 hari 7 malam, maksimal 15 hari 15 malam. Nah, berarti itu darah haid. Nah, wanita sedang dalam keadaan haid itu nggak diwajibkan sholat dan nggak wajib qadha, nggak diwajibkan puasa Ramadan, tapi wajib qadha puasa Ramadan. Beda. Jadi wanita yang sedang haid dia nggak wajib sholat dan nggak wajib qadha. Dia nggak wajib puasa Ramadan, tapi wajib qadha nanti di bulan Syawal. Nah itu wanita yang sedang haid itu nggak memenuhi syarat untuk melakukan wudu. Artinya kalau dia berwudu, wudunya nggak sah. Berarti wanita ya harus suci dari darah haid supaya wudunya sah. Baik. Wan nipasi dan suci dari darah nipas. Ini masih masuk kategori yang ketiga berarti ya. Jadi yang ketiga syarat wudu khusus bagi wanita adalah suci atau bersih dari darah haid dan darah nipas. Itu yang ketiga. Haid dengan nipas perbedaannya. Kalau haid itu darah kotor yang keluar dari farji seorang wanita dalam keadaan ia sehat. Nah, biasanya suci di antara 2 haid itu 24 hari jaraknya. Misal tanggal 1 November haid, biasa haid itu 7 hari, berarti nanti bersihnya tanggal 8 November. Nah, masa kosong haidnya biasanya 24 hari. Nah, nanti haid lagi nanti ketahuan, ya tinggal dihitung 8, dihitung sampai 24 hari ke depan. Nah, nanti hari ke-29 haid lagi dia, itu masa sucinya. Nah, kalau nipas itu darah kotor yang keluar dari farji seorang wanita setelah ia melahirkan. Setiap wanita yang melahirkan pasti keluar darah haid. Nah, orang yang sedang haid, orang yang sedang nipas itu 1 diharamkan sholat, 2 diharamkan tawaf, 3 diharamkan menyentuh mushaf, 4 diharamkan membawa mushaf, 5 diharamkan membaca Quran. Kemudian yang ke-6 diharamkan duduk di dalam masjid, yang ke-7 diharamkan puasa tapi wajib qadha. Yang ke-8 diharamkan dicerai oleh suaminya. Yang ke-9 diharamkan diistimta atau diajak hubungan intim oleh suami haram. Itulah 9 macam perkara yang dilarang, yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid atau sedang nipas. Nah, itu yang ketiga. Baik, kita lanjutkan yang keempat. Wa amma yamna'u usulal ma'i ilal basaroti. Yang keempat, tadi yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas. Yang keempat,
Syarat wudu yang keempat, wajib anggota badan yang wajib dibasuh terkena air itu wajib bersih dari segala perkara atau dari sesuatu yang dapat menghalangi datangnya air wudu pada kulit. Nah, anggota badan kita yang wajib terkena air atau yang wajib dibasuh pada waktu berwudu, pertama muka, yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga kepala, yang keempat kedua kaki. Udah cuma 4. Nah, ini yang 4 ini tidak boleh ada sesuatu yang dapat menghalangi datangnya air wudu pada kulit. Misal di tangan kita, misalnya ada kitek, tahu kitek? Pada kuku di kitek. Biasa para artis pakai kitek kan kukunya. Kayak itu tebal menutupi kuku. Atau misalnya ada cat atau ada bekas minyak sayur kan leur ya. Jadi kalau misalnya ini ada minyak sayur, kita siram pakai air, tembus ke air, enggak terhalang oleh minyak sayur. Nah, pokoknya intinya tidak boleh ada sesuatu perkara yang dapat menghalangi tembusnya air pada kulit. Itu wajib bersih pada setiap anggota badan yang wajib dibasuh dalam wudu, yaitu muka, tangan, kepala, dan kaki. Nanti boleh nanya nanti, gimana kalau yang bertato? Nah, nanti tanyakan boleh. Nanti itu akan dijawab. Kalau nggak tanyakan nggak ada jawabannya. Tapi nanti itu mah tambahan, saya jawab. Orang badannya perlu tato, bagaimana mandi junubnya sah enggak gitu kan? Kemudian yang keberapa sekarang? Kelima. Yang kelima, wa alla yakuna lan yenta ora ono opo wa alla yakuna lan yenta ora ono ala wudu ingatase anggota wudu opo ma perkara yugoyiru yang dapat merubah al-ma'a ing banyu. Nah, ini yang kelima. Jadi yang kelima, syarat wudu tidak boleh ada sesuatu apapun yang dapat merubah air wudu. Sehingga air wudu sifat-sifatnya berubah. Tadinya warnanya air bening jadi merah misalnya. Kemudian baunya juga berubah. Tadinya baunya bau air tapi malah bau kentut. Atau rasanya tadinya rasa air tapi tiba-tiba rasanya rasa bajigur gitu. Nah, jadi tidak boleh ada sesuatu pada badan kita yang dapat merubah air wudu. Contoh misalnya pada lengan tangan kita ada cat atau ada sipuhan atau ada luka mengeluarkan darah. Iya. Kemudian kita berwudu, tapi berwudu darah keluar sehingga antara darah dengan air wudu campur jadi warna merah. Nggak sah wudunya itu, karena ada sesuatu yang merubah air wudu dari badan kita yang luka. Makanya lukanya di ini dulu. Kalau umpama lukanya parah dan mengeluarkan darah banyak, ditutup dulu perban. Tutup dulu. Ya usahakanlah, pokoknya usahakan pada waktu berwudu bagaimana caranya supaya itu darah enggak terus mengalir. Karena kalau mengalir itu nanti darah bercampur dengan air wudu. Akhirnya kita wudunya bukan pakai air suci mensucikan, tapi pakai air najis, yaitu air darah dari badan kita, gitu kan. Intinya seperti itu. Tidak boleh ada sesuatu yang dapat merubah air wudu. Kemudian yang ke berapa? 6 ya. Nah, ini yang ke-6. Yang ke-6 wal ilmu bi fardiyatihi. Syaratnya yang ke-6, orang yang berwudu wajib mengetahui fardunya wudu.
wajib mengetahui perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam berwudu. Nah, nanti ada pasalnya khusus, pasal membahas tentang fardu wudu. Ini kita baru membahas syarat-syarat wudu. Nanti ada pasal membahas fardu wudu. Itu nanti adanya di pasal yang ke-9, berarti malam Kamis depan berarti. Ya. Ini wajib. Setiap orang yang berwudu hukumnya wajib mengetahui fardu wudu. Fardu wudu kan ada 6, tapi jangan dibahas sekarang ya. Sebab nanti ada pasalnya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Bahas jangan nih. Bahas aja ya, sekalian ya. Nggak apa-apa. Nanti malam depan bahas lagi. Nanti tambah melotok menurut. Kan fardu wudu ada 6. Jadi fardu wudu itu adalah suatu perkara yang wajib dikerjakan pada waktu berwudu. Apabila ditinggalkan, maka mengakibatkan wudunya enggak sah. Nah, fardu wudu ada 6. Pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku-sikunya. Yang keempat, membasuh sebahagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang ke-6 ya. Yang ke-6 tertib udah. Nah, dari 6 perkara yang termasuk fardu wudu yang dibasuh, yang wajib dibasuh cuma 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Yang 2 mah itu, yang 2 mah enggak wajib dibasuh, yang 2. Sebab yang 2 itu pertama nih, niat itu niatnya pekerjaan hati, niat itu pekerjaan hati. Yang ke-6 itu tertib. Tertib maksudnya jadi susunannya tertib. Yang semestinya didahulukan, ya dahulukan. Yang semestinya dikemudiankan, ya dikemudiankan. Itu tertib. Nah, itu yang 4 wajib. Adapun seperti madmadoh. Tahu madmadoh? Madmadoh itu artinya berkumur-kumur. Madmadoh berkumur-kumur. Kemudian istinsak. Tahu istinsak? Menghisap air ke dalam hidung. Ada lagi istinsar. Istinsar itu mengeluarkan air dari lubang hidung. Madmadoh, istinsar, kemudian mengusap kedua telinga. Nah, itu termasuk sunnah wudu. Jadi ada fardu wudu, ada sunnah wudu. Kalau fardu wudu wajib dikerjakan, kalau sunnah wudu tidak wajib dikerjakan. Tapi kalau dikerjakan, wudunya jadi sempurna. Ibarat kita makan nasi itu wajib. Nah, selain nasi seperti lauk pauk, sayur mayur, kerupuk, lalapan, sop dan sebagainya itu sunnah. Nah, supaya makannya sempurna, maka makannya jangan nasi doang. Harus ada lauk pauknya, sayur mayurnya, lalabannya, sambalnya, kerupuknya. Akhirnya makannya jadi sempurna. Begitu. Nah, kalau urusan makan saja, urusan perut saja, yang ujung-ujungnya kita buang ke toilet, kita pengen sempurna. Apalagi urusan wudu, apalagi urusan sholat, apalagi urusan ibadah, kita harus pengen sempurna. Gitu. Jadi jangan sampai kalah dengan urusan perut. Baik. Baru berapa? 6 ya? 6. Kemudian yang ke-7, wa alla ya'taqida fardhon min furudihi sunnah. Yang ke-7 syarat berwudu, setiap orang yang berwudu di dalam hatinya tidak boleh mengitikadkan, tidak boleh mempunyai keyakinan terhadap sesuatu yang hukumnya fardu tapi diitikadkan dalam hati sunnah, itu nggak boleh. Contoh tadi fardu wudu ada berapa? Tadi 6. 1 nih niat, 2 ghuslul wajhi mencuci muka, 3 ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini mencuci kedua tangan sampai kedua siku, yang keempat masuk syai'in minarosi mengusap sebagian kepala, yang kelima ghuslul rijlaini ma'al ka'baini mencuci kedua telapak kaki beserta kedua mata kaki, yang keenam at-tartibu tertib. Nah, ini yang 6 ini fardu wudu, artinya 6-6-nya wajib. Nah,
Oleh karena ini yang 6 perkara termasuk fardu wudu hukumnya wajib, maka dalam hati kita tidak boleh diiktiqadkan, tidak boleh diyakinkan sunnah. Kalau dalam hati kita meyakini dari 6 perkara tersebut salah satunya diyakinkan sunnah, maka wudunya nggak sah. Contoh misal membasuh muka, kita itikadkan dalam hati kita, kita yakini dalam hati kita bahwa membasuh muka sunnah, padahal wajib, maka wudunya nggak sah. Jadi kita tidak boleh mengitikadkan dalam hati terhadap fardu wudu dia diitikadkan sunnah. Yang wajib ya itikadkan wajib, yang sunnah ya itikadkan sunnah. Jangan sampai yang wajib diitikadkan sunnah, yang sunnah diitikadkan wajib. Berarti itu namanya jolim. Tidak mendudukan suatu perkara pada proporsi yang sebenarnya. Yang berapa tadi? 8. Tadi 8. Iya, sekarang berapa? oh sekarang 8. Yang ke-8 sebab di sini di kitabnya nggak pakai nomor. Jadi kadang-kadang lupa gitu. Nggak ada nomornya di kitab. Yang ke-8 sekarang ya. Yang ke-8 syarat wudu adalah wal ma'ut tahuru. Yang ke-8 wajib berwudu menggunakan air yang suci dan mensucikan. Namanya air mutlak. Kan menurut ilmu fikih air itu ada beberapa macam. Pertama air mutlak. Yang kedua air mustakmal. Yang ketiga air musammas. Yang keempat air mutagoyir. Yang kelima air mutanajis. Jadi ada 5 macam air. Air mutlak, air mustakmal, air musammas, air mutagoyir, air mutanajis. Nah ini kita harus benar-benar paham yang dimaksud air mutlak seperti apa, yang dimaksud air apa tadi? Mustakmal seperti apa, yang dimaksud air musammas seperti apa, yang dimaksud air mutagoyir seperti apa, yang dimaksud air mutanajis seperti apa, dan bagaimana hukumnya masing-masing menurut ilmu fikih. Nanti air mustakmal juga dibagi 2, ada mustakmal qalil, ada mustakmal kasir. Demikian pula mutanajis, ada mutanajis qalil, ada mutanajis kasir. Gitu. Nah, dari ke-5 macam air tersebut yaitu mutlak, mustakmal, musammas, mutagoyir dan mutanajis, mana yang sah digunakan untuk berwudu? Maka jawabannya menurut ilmu fikih, air yang sah digunakan untuk berwudu, air yang pertama yang disebut air mutlak. Air mutlak ini hukumnya tohir, mutahhir, suci dan mensucikan. Karena ada air suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air Fanta, air Sprite, air Coca-Cola, air bajigur. Itu suci, boleh diminum, tapi nggak bisa mensucikan. Berarti nggak boleh pakai wudu. Masa wudu pakai air Fanta? Belegu. Kalau banting gitu deh. Nah, berarti air Fanta itu termasuk air mutagoyir. Air yang sudah berubah sifat-sifat airnya disebabkan kemasukan zat-zat yang suci seperti zat pewarna. Air kopi itu tohir, ghair mutahhir. Air kopi itu suci tapi tidak bisa mensuci. Berarti air kopi tidak bisa dipakai toharoh, tidak bisa dipakai wudu, tidak bisa dipakai mandi junub. Wih, luar biasa, mandi junub pakai kopi. Air susu sama. Nah, karena itu walaupun airnya suci tapi sudah berubah sifat-sifat airnya, warnanya, rasanya, baunya. Perubahannya terjadi karena kemasukan zat-zat yang suci seperti kemasukan gula jadi manis, kan? Nah, jadi yang sah digunakan untuk berwudu, yakni untuk menghilangkan hadas kecil yang ada pada badan kita adalah air mutlak. Nah, ini syarat yang ke-8.
Jadi yang kedelapan disyaratkan berwudu harus menggunakan air yang tohir mutahhir, air yang suci dan mensucikan, yaitu air mutlak. Jumlahnya ada berapa? Air mutlak jumlahnya ada berapa? Ayo. Dua. Kalau dua berarti kurangnya kebanyakan. Nah, ada 7. Ada 7 air mutlak. Air mutlak jumlahnya ada 7. Pertama, ma'ul mator. Ma'us sama. Yang pertama air langit. Maksudnya air yang turun dari langit, yaitu air hujan. Air hujan boleh pakai wudu tuh, itu air mutlak. Yang kedua, ma'ul bahri. Air lautan, walaupun rasanya asin, warnanya biru, itu boleh dipakai wudu. Itu hukumnya tohir mutahhir, suci dan mensuci. Kemudian ma'un nahri, air kali, air sungai, air danau, air wahangan. Kemudian yang keempat, ma'ul bi'ri, air sumur. Yang kelima, ma'ul ain, air mata air yang keluar dari dalam bumi. Yang keenam, ma'ul salaj, air salju, air es. Kemudian yang ketujuh, ma'ul birdi, air embun. Nah, itu yang 7 macam itu disebut air mutlak. Air mutlak itu hukumnya tohir mutahhir, suci dan mensuci, berarti boleh dipakai wudu, boleh dipakai mandi junub. Tapi air yang hukumnya tohir mutahhir, suci mensucikan, terbagi 2. Ada yang dipakainya makruh, ada yang dipakainya tidak makruh. Jadi air mutlak itu ada yang dipakainya makruh, ada yang dipakainya tidak makruh. Nah, air mutlak yang dipakainya makruh, dipakai wudunya makruh, yaitu air mutlak ketika masih dalam keadaan panas, ya. Nah, air yang dalam keadaan panas disebabkan tersemprot sinar matahari, dan air tersebut berada dalam suatu wadah yang berkarat. Ya, misal wadah yang berkarat apa ya? Kalau aluminium nggak berkarat ya, stainless tidak, besi lah, drum lah. Nah, misal kita punya air di dalam drum, sementara itu drum itu bahan yang berkarat. Nah, dari jam 8 pagi sampai sore itu air yang ada di dalam drum